Oke teman-teman, kita masuk ke pembahasan mengamati bagaimana proses menyusui itu berjalan dengan baik dan benar. Nah, yang pertama kita pastikan dulu si ibu ini sehat, kemudian dia rileks, ya kan? Rileks, posisinya misalnya pakai kursi seperti ini, biasanya ada sandarannya ya teman-teman seperti ini. Jadi kita mentok si punggung sampai di belakang seperti ini. Kemudian kalau masih kurang nyaman bisa diganjel pakai bantal. Jadi bantalnya ditaruh di kursi. Jadi kita nyaman bersandar seperti ini. Nah, kemudian si bayi juga keadaannya juga harus rileks. Nah, untuk kita memposisikan bayinya nggak harus di siku persis sih, kalau senyamannya aja. Kalau misalkan bayinya udah ukurannya terlalu panjang, gede, itu biasanya kalau di siku pas susah. Jadi agak di pertengahan boleh, di pertengahan antara siku dan pergelangan tangan seperti ini. Kita ambil tengah. Jadi seperti ini ya. Kemudian posisinya ini kita pura-pura payudara ya teman-teman. Kita posisikan si adik ini posisinya miring mantap ya. Miring mantap, jadi antaranya si perut adik ini sama perut kita tuh nempel ya, nempel. Jadi nanti apa fungsinya? Harus berhadapan secara langsung seperti ini, sejajar. Jadi posisinya sejajar gini ya teman-teman. Kalau mau miring ya miring semua seperti ini, enggak terus kemudian badannya ke sini, terus kepalanya gini. Kalau posisinya kayak gini, noleh gini teman-teman, dia susah nelon. Jadi harus sejajar. Nah, kalau dia miring berarti miring semua. Miring semua kayak gini ya. Sejajar. Nempel perut sama perut ya, nempel perut kita sama perut adik. Kemudian ini di pertengahan aja, di pertengahan antara siku dan juga pergelangan tangan atau senyamannya teman-teman. Seperti ini. Jadi nanti ketika posisinya sudah sejajar, baby akan menelan dengan mudah. Kita contohkan kalau kita nelan, posisi kita lurus, sejajar, kita nelan ya. Kan lebih nyaman. Tapi kalau kita misalkan madep ke sini, kita nelan ya, nelan kita tapi badan kita ke depan, tapi kepala kita ke samping. Kita nelan. Pasti lebih susah. Oke, kemudian setelah itu si hidung adik ini kita posisikan sejajar dengan payudara, dengan puting. Kita sejajarkan. Fungsinya apa? Kalau kita sejajarkan hidung ini dengan puting kayak gini, kita sejajarkan seperti ini ya teman-teman. Kita sejajarkan, harapannya nanti mulut adik ini akan mengejar puting. Kalau mengejar otomatis dia akan dengak, ya kan? Dengak. Karena kan posisinya seperti ini ya teman-teman. Nah kayak gini. Kalau adik mau ngejar payudara, otomatis dia akan dengak gini. Nah, kan? Kalau dengak gini gimana? Otomatis hidungnya nggak kelelep. Kalau misalkan kita posisikan kayak gini, udah pas di payudaranya, mulutnya sesuai dengan puting, gitu. Nanti dia bisa nunduk gini. Kalau nunduk, takutnya ketilep hidungnya. Tapi kalau posisinya sejajar dengan hidung, harapannya dia akan seperti ini. Nah, ya kan? Kalau udah kayak gini, astagfirullah. Nah, kita ingat-ingat cara megangnya ya teman-teman. Cara megangnya kan berarti kan kita gini ya. Kita gini. Kita huruf C. Kita cuma mengarahkan saja, ya, mengarahkan. Kalau si adik sudah ada refleks, ya, refleks sudah buka mulut, dia udah mencapai sebagian besar areola, kita bisa lepas.
kita lepas, biarkan adik menyusu, tapi kita ngelihatnya di arah hidungnya kelelep nggak? Kalau kelelep kita berarti bisa mungkin bisa agak geser payudaranya sedikit supaya adiknya bisa nafas dengan baik, gitu. Kemudian yang tadi kita megang payudara kayak gini, kalau adik sudah menemukan puting dan menemukan areola, udah bisa menghisap dengan baik dan benar, kita bisa pindah tangan, kita pindah ke sini, ke area panggul ini ya. Nah, biasanya gimana tandanya adik sudah mendapatkan perlekatan yang baik dan benar? Itu biasanya ini areola, ini kan areola atas ya, ini areola bawah. Jadi kalau dia sudah benar dalam perlekatan, yang kelihatan sebagian besar itu areola atas. Jadi areola bawah ini udah kemakan sebagian besar ke ini, kena di mulut bayi. Jadi nanti bibir bayi bagian bawah ini nanti dia doer ke bawah. Jadi gini, karena dia sebagian besar keisi sama areola. Terus ada hisapan yang dalam gitu, jadi kayak nelen gitu. Kalau misalkan bunyi masih cup gitu, berarti kan dia sebenarnya belum dapat asinya ya, nggak ada refleks telan karena nggak ada asi. Tapi kalau dia ngenyotnya itu tanpa suara ya, tanpa suara, terus kemudian ada hisapan yang dalam, kemudian dia nelennya juga kan kelihatan kalau dia nelen gitu, karena dia hisapan dalam, kemudian nelen biasanya dia pelan, nggak sing cup. Kalau cup gitu biasanya dia perlekatannya belum benar. Kalau sampai bunyi kemudian areolanya tuh masih kelihatan banyak atau cuma puting tok sing ke ini, ke hisap, biasanya dia belum optimal. Kita bisa bayangkan kan tadi yang saya bilang bahwa ada saluran atau duktus yang besar, jumlahnya 7-10 saluran, itu ada di belakang areola ya, areola. Kalau adik cuma ini di bagian puting aja, pastinya dia kurang, menghisapnya tuh kurang ya. Karena kan kalau adik menghisapnya sebagian besar di areola, otomatis dia bakal menghisap banyak saluran-saluran yang besar, otomatis asi yang didapatkan juga lebih banyak. Oke teman-teman, jadi kita punya 4 poin penting tanda perlekatan bayi dalam proses menyusu. Perlekatan yang baik dan benar itu yang pertama, sebagian besar areola masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian adalah yang ini ya teman-teman ya, sebagian besarnya masuk ke dalam mulut bayi. Kemudian mulut bayi terbuka lebar, kemudian bibir bawah itu doer ya, yang ini doer ke bawah. Kemudian dagu bayi menyentuh payudara. Dan jangan lupa posisinya, saya selalu wanti-wanti posisinya harus sejajar. Jadi nggak boleh adik madep gini badannya tapi mulutnya kepalanya kayak gini. Contohnya seperti ini misalnya. Jadi dia badannya madepnya gini. Ya, madepnya seperti ini, ngadepnya seperti ini. Tapi dia kepalanya dipaksa untuk minggir, nyamping kayak gini. Nanti dia susah nelen ya, susah nelen. Makanya kita bikin sejajar, kita hadapkan gini, jangan takut set ya. Jadi dia sejajar, perutnya nyentuh perut kita, berhadapan dengan perut kita. Terus jangan lupa teman-teman, di sini adalah proses penyusu, jadi yang aktif adalah adik, bukan kita ya. Maksudnya gimana? Jangan terus kita nuruti adik gini, misalkan adiknya di sini, ini udah diganjel bantal belakang, harusnya kan posisi kita kayak gini terus ya, tapi adik yang mengikuti kita, seperti ini, mengikuti arah nyamannya kita. Jadi adik yang ditempelkan ke badan kita, bukan kita yang gini ya. Kalau kita yang gini, kita nunduk kayak gini, sudah bisa dijamin nanti proses menyusuinya
itu tidak bisa lama. Karena apa? Karena pegel ya. Kalau kita mengikuti posisinya adik di bawah terus kita ngikut gini nggak bisa. Nanti kita nggak bisa lama dalam proses menyusu. Jadi adik yang ditempel. Jadi kita posisi relax ya. Posisi relax, adik yang ditempel. Set. Nah, biasanya di sini ya. Di pertengahan antara siku dan juga pergelangan tangan. Set. Nah, gini sambil kita elus-elus ya kan. Kita elus-elus, kita perhatikan supaya terjadi apa? Bonding, terjadi ikatan batin. Jadi insya Allah nanti proses menyusunya juga lancar. Kita berlatih nggak bisa sih langsung sekali kayak gitu, karena saya percaya bahwa ini tuh boneka ya. Boneka kita gampang mau dibelokin sana, belokin sini, karena dia bukan bayi beneran gitu kan. Kalau bayi beneran ya memang lebih susah. Apalagi kalau sudah gede bayinya. Susah juga gitu. Saya pernah waktu itu sama bayi beneran gitu emang memposisikannya bener-bener susah kan, dia kan geraknya juga aktif, dia juga berat gitu kan, nggak kayak kalian kan mereka kan ringan ya, dia nggak gerak juga, jadi gampang memposisikannya. Kalau ada emang lumayan juga sih, tapi itu butuh ketelatenan ya. Hal-hal seperti ini kalau dibiasakan nanti juga akan memberikan dampak yang baik untuk ibu maupun bayi ya kan. Nanti kalau misalnya kita perlekatnya udah benar, kita pasti harapannya bisa terhindar dari puting lecet juga ya kan. Ada juga bisa mendapatkan pasokan ASI yang sesuai dengan kebutuhannya.